Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba bersama-sama untuk mengkaji salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Ayat berapa? Ayat 36. Ya, nomor suratnya 17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti apa yang kita mengerti. Artinya kalau misalkan tidak dimengerti, tidak tahu, jangan diikuti. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayat ini merupakan larangan. Dalam bahasa Sunda nyaeta tuturut. Nah, nya disebut tuturut munding. Eta mah istilah, kade. Istilah eta mah. Ya, jadi si mundingna Bapak Ibu nggak bisa diganti. Nggak bisa digantinya. Jadi tuturut naon gitu, kudu tuturut munding. Kalau dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian mengekor. Ya, kita mengikuti sesuatu itu harus tahu apa yang diikuti. Begitu. Jangan sampai tidak mengerti. Mengapa demikian? Karena masing-masing daripada kita akan dipinta pertanggungjawaban. Jadi yang akan dipinta pertanggungjawaban itu bukan yang diikuti, bukan yang kita ikuti, tapi kita sebagai orang yang mengikuti. Artinya ayat ini adalah memberikan arahan kepada orang-orang yang mengikuti harus tahu alasannya. Mengapa kita mengikuti sesuatu tersebut? Atau mengapa kita mengikuti orang tersebut? Alasan teh naon? Rupi-rupi teh. Rupi-rupi nuturkeun jalmi teh. Nya aya nu gara-gara elmuna leres teh. Nah bet nuturkeun jalmi eta margi elmuna. Nuturkeun nu sanesma aya alasan teh gara-gara beungharna. Gara-gara beunghar jadi dituturkeun aya teh
Aya gara-gara naon deui sok? Jabatan, tah eta Bapak Ibu sekalian. Apapun itu, alasan itu Bapak Ibu sekalian harus jelas. Harus jelas. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu atau seseorang, jadi si alasannya itu apa? Disandarkan kepada orang itu. Nah, betul. Kenapa kamu mengikuti? Nyada itu ngalakukeun. Jadi gara-gara batur ngalakukeun, urang oge ngalakukeun. Alasanna naon? Terang tah alasanna teh tah tong dugikeun ka kitu. Seperti kemarin Ramadannya, tarawehannya. Ta eta ari eta nu tarawehan teh. Dasarnya apa? Apakah ikut-ikutan gara-gara orang-orang ke masjid jadi? Betul gak Pak? Makanya ketika orang-orang tidak ke masjid deh. Begitu. Makanya harus berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Malahan aneh. Orang teh lebih mementingkan yang sunat, yaitu sholat taraweh dibanding sholat isya. Udah jelas kan? Kemarin di bulan Ramadan orang-orang ke masjid setelah adzan isya gara-gara naon? Gara-gara ayat sholat isya atau sholat taraweh? Gara-gara ayat sholat. Jadi ke masjid nate gara-gara ayat sholat taraweh. Mata ayeuna tarawehna ayat teu aya ka masjid teu. Tuh nya cek abdinya. Coba namun gara-gara sholat isya ke masjid nate, mun gara-gara sholat isya mah ayeuna oge ke masjid. Nah, khawatir Bapak Ibu sekalian, ya, kita melakukan sesuatu, mengikuti sesuatu itu tanpa ada alasan. Maka di sini harus jelas Bapak Ibu sekalian, mengapa kita itu mengikuti, harus ada ilmunya. Ya, harus ada ilmunya. Urusan apa ini? Urusan apa coba ini? Kaitannya dengan urusan apa? Kalau urusan dunia tidak usah pakai dalil ini. Kalau urusan dunia, manusia mah urusan dunia mah udah naon teh seseleket namanya. Kudu jelasna oge pisan. Sok namun ibu bapak naroskeun urusan dunia bari jeung eta jalmi teh teu dipercaya nuturkeun moal. Ya, kudu dipercaya jalmi eta teh urusan dunia. Makanya harus bertanya. Ada istilah apa? Malu bertanya? Nah, naroskeun naon ieu malu bertanya sesat di jalan teh? Naroskeun jalan. Malu bertanya sesat di jalan teh eta teh naroskeun jalan asalna gitu. Nah, kemudian ini dijadikan peribahasa. Kalau tidak tahu maka bertanya. Munculnya ungkapan ini itu asalnya urusan dunia. Makanya ketika kita memperhatikan, banyak bertanya, ingin tahu urusan apa urusan dunia, berarti terhadap urusan akhirat, urusan ibadah, urusan akidah, ya harus banyak bertanya. Jangan sampai naam saja. Bisa dipahami Bapak Ibu? Gitu. Jadi nabet nuturkeun da nganggo sorban, da jenggotan, da ngangge jubah tak tong dugikeun ka kitu Bapak Ibu. Kan sudah ada batasannya ya. Sudah ada batasannya. Undur ma qala. Lihatlah apa yang dikatakannya, yang diucapkannya, walatan durman man qala. Jangan melihat yang mengucapkannya. Karena bisa jadi yang mengucapkan itu terkadang salah. Maknya anu salah bade dituturkeun gara-gara itu nu nyariosna sakolana di luar negeri, jabatana seueur tanda pinusna sane sapertos kitu. Tapi apa yang disampaikannya kita bisa mengukur. Kenapa? Karena kita memiliki
memiliki akal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani ini pendengarannya pendengaran siapa? Pendengaran yang mengikuti atau pendengaran yang diikuti? Tuh, pendengaran yang mengikuti. Jadi kita yang akan ditanyanya. Bukan pendengaran itu. Demikian pula penglihatan. Bukan penglihatan orang, tapi penglihatan kita. Dan hati nurani atau akal pikiran, semua itu akan dipinta pertanggungjawaban. Artinya di sini ditekankan bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan amal kita sendiri. Jadi kita mah tidak akan ditanya perbuatan, tidak akan ditanya perbuatan orang lain. Kita itu akan ditanyakan terkait dengan amal kita masing-masing. Makanya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan satu keluarga, bukan satu kelompok, bukan organisasi, satu organisasi, bukan Bapak Ibu sekalian, tapi furoda, sendiri-sendiri. Walaqad ji'tumuna furoda, kalian akan mendatangi kami sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali, maksudnya dilahirkan. Ibu, ada seorang ibu mengandung 5 kembar, dilahirkeuna, dikaluarkeuna sabaraha. Hiji-hiji itu langsung 5-an. Hiji-hiji, Bu. Demikianlah kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, di sinilah tugas kita untuk apa? Kita bisa bertanggung jawab akan amal kita. Demikian pula menjadikan orang yang di sekitar kita bertanggung jawab. Jangan ketergantungan, jangan. Harus bisa apa? Misalkan keluarga kita, anak kita, istri kita itu bisa mempertanggungjawabkan akan amal dirinya sendiri. Kita bisa bertanggung jawab, demikian pula menjadikan orang lain bisa bertanggung jawab. Hari itu banyak sekelompok raosnya anu disuhunkeun pertanggungjawaban teh nyaeta ketuana. Hari itu maraos satu. Mohon itu sama. Makanya nanti ada dalil kan, kuluku noin, masing-masing di antara kalian adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ru'yatihi, akan dipinta pertanggungjawaban masing-masing. Terkait dengan pemimpin akan dipinta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Demikian pula yang dipimpin akan dipinta pertanggungjawaban terkait dengan ketaatannya. Masing-masing memiliki porsi tanggung jawab. Jadi raos anu nuturkeun nya leres teu? Raos anu nuturkeun saupamina anu disuhunkeun pertanggungjawabkeun teh nyaeta anu dituturkeun nungkul atuh raos kitu mah anu nuturkeun. Jadi bebannya kanggo anu dituturkeun. Tidak seperti itu. Masing-masing. Inna sam'a wal basara wal fuada. Pendengaran kita masing-masing. Pendengaran kita, penglihatan kita, demikian pula hati nurani akan dipinta pertanggungjawaban. Kenapa mengikuti orang itu? Apa alasannya? Kenapa kamu itu melakukan itu? Apa alasannya? Harus ada dasarnya, harus ada ilmunya. Ketika seseorang masuk neraka kan ditanya, kenapa kamu melakukan, kenapa kamu masuk neraka? Jawabannya bagaimana? Gara-gara setan. Kan ditaroskeun ke setan. Cek setan kumaha? Nah, atuh beut nuturkeun tah kitu, Ibu. Tah, mengapa kita harus mengikuti sesuatu harus berdasar khawatir orang yang diikuti itu tidak bertanggung? Kumaha sok namun teu bertanggung jawab.
cek anu dituturkeun teh. Nah, atuh beun nuturkeun geus apal urang teh. Kalakah? Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ukuran kebenaran itu sudah jelas. Ya. Ada dalilnya. Ada Qur'annya, ada hadisnya. Begitu. Ya. Tos ayat dalilna maregreg. Kalau kita melakukan sesuatu mengikuti seseorang, kalau jelas rujukannya, tenang. Ini kan ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kepada kita, kemudian alasannya itu dikembalikan, kan sahur Allah. Kan sahur Rasul. Allah yang meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Hari itu maraos kok nyares gitu. Da aya dalilna. Tah riweuh namun misalkan teu aya dalilna mah sok bade kumaha tah bertanggung jawabna. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pembahasan ini cukup menarik Bapak Ibu sekalian ya. Bagi kita dalam rangka mempelajari sesuatu, demikian pula mendapatkan informasi. Tong sadangu sadangu-danguna. Ieu mah sagala we kudu di-sharekeun. Kela dibaca heula teu. Ditonton heula teu. Tong main langsung share. Ka hartos teu. Ah itu tuh. Harus dipahami itu ya. Tuh, apalagi zaman sekarang ini sangat bermanfaat sekali ya ayat ini. Di dalam ayatnya ada kalimat takfu. Takfu itu artinya mengikuti Bapak Ibu. Asal kata daripada takfu itu adalah al-qafa. Al-qafa artinya adalah tengkuk. Uninga Bapak Ibu tengkuk. Punuk gitu. Punduk atau tengkuk itu kan kata benda. Sementara ini kan larangan. Asalnya Bapak Ibu terjemahnya gini. Janganlah kalian menengkuki ngan teu enakeun atuh ari terjemahkeun gitu. Masa kata benda dijadikan kata kerja meskipun ada yang lain. Tapi tengkuk masa sah. Susah untuk dijadikan kata kerja. Contoh seperti jendela atau pintu, mempintui nggak akan mungkin. Ini sama, tengkuk itu asalnya. Ketika dijadikan kata kerja, terjemahnya jangan menengkuki. Bukan seperti itu. Tetapi terjemahnya adalah jangan mengikuti. Kenapa? Karena mengikuti dengan tengkuk itu ada kesamaan. Apa kesamaan mengikuti dengan tengkuk? Sama-sama ada di belakang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tuh gitu. Mata anu dipengker kedah uninga anu di tah eta. Ari janten jalmi anu nuturkeun tapi teu terang. Anu dituturkeun bahaya namun sapertos kitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, tengkuk jika didefinisikan wa huwa ma wara'al unuk, apa yang ada di belakang leher. Kalau ini apa namanya? Leher. Gitu. Kalau ini tengkuk. Setiap ada yang di belakang pasti ada yang di depan. Setiap yang ada di depan pasti ada yang di belakang. Setiap yang mengikuti pasti akan ada yang diikuti. Eta mah tos pasti. Matak nuturkeun mah pasti. Aya nuturkeun ti hareup. Aya nuturkeun ti hareup. Eta mah nuntun atuh ari Ibu. Benten nuturkeun jeung nuntun beda. Nuntun mah dipayun, ieu mah nuturkeun, mah nya aya nuturkeun ti hareup. Pasti nuturkeun mati pasti dipengker. Nah, kita itu harus tahu tuh yang di depan itu.
Gitu. Ya. Qafautu fulanan idza tataba'tu atharahu. Kalaulah al-qafa dijadikan kata kerja, maka terjemahnya jangan menengkuki. Tapi yaitu mengikuti. Jangan sampai menengkuki, tapi menengkuki apa? Tapi mengikuti. Jangan diterjemahkan tengkuk. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Sofa Tafsir disebutkan wala taqu itu apa? Wala tattabi ma la ta'lam. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Kita tidak tahu, tidak ada ilmunya tuh terhadap apa yang di depan itu. Aya jami anu mudik ka Garut gitu kan. Ada di Garut sok ditutup, buka tutupnya. Ari pek teh eta anu mudik teh naik motor nuturkeun nu di hareup we. Teu apaleun eta nu di hareup teh rekamanna tah eta apa? Dituturkeun we nu di hareup ka mana? Wah, diajak ka gunung gitu. Ari pek teh eta orang lembur orang dinya gitu manehna. Joliren we dipayuneun pager lebet teh ka bumina, jol ngahulang we nu dipengker teh. Urusan naon ieu? Urusan dunia itu urusan jalan. Namun tepuguh nu dituturkeun aduh linglung. Apalagi urusan agama. Apalagi urusan akidah, urusan ibadah gitu. Harus jelas siapa dan apa yang diikuti oleh kita. Demikian pula janganlah kamu mengikuti yang tidak bermanfaat. Pak Bu, namun aya nu teu manfaat tau dituturkeun. Gitu. Sudah jelas dalilnya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Bagusnya Islam seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa informasi itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Pak Bu, tidak semua informasi harus kita ketahui. Tekedah. Ya, tidak semua informasi harus kita ketahui. Informasi itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Yang harus Bapak Ibu telusuri adalah informasi yang bermanfaat, yang memang kita perlu untuk mengetahui. Ada itu perlu mah itu tekedah hoyong terang. Ieu mah meuni hoyong sagala terang. Jadi kalau ada orang kumaha bahasana teh aya jalma sagalanya kudu curiga. Kudu curiga mun aya jalma sagalanya teh. Makanya pengetahuan kita itu memang harus dibatasi. Harus dibatasi Bapak Ibu. Tidak semua harus kita ketahui. Apalagi mohon maaf nih untuk Bapak dan Ibu. Seumuran Bapak dan Ibu, wayahna Bapak Ibunya tong hoyong sagala terang. Margi bilih janten emutan. Leres teu Bu? Nya cek abdi ke. Karena kekuatan berpikir ini terbatas. Makanya banyak orang-orang yang sakit karena memikirkan sesuatu yang tidak harus dipikirkan. Nu diemutan manu katanagaan we Pak Bu. Anu katanagaan, anu teu katanagaan mantap. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ternyata ayat ini sangat luas. Sangat luas Bapak Ibu sekalian. Intinya yakni ketika kita berbicara, ketika kita memutuskan, ketika kita mengikuti sesuatu harus berdasarkan ilmu. Jangan berbicara tanpa ilmu. Jangan memutuskan, menjas, menilai tanpa ilmu. Jangan. Demikian pula jangan mengikuti tanpa ilmu. Makanya di sini dijelaskan terkait dengan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Pertama,
Apa yang dimaksud dengan jangan mengikuti apa yang tidak kau ketahui itu? Pertama yakni fitokni fi ansabin nas, yaitu mencaci penasaban manusia. Penasaban manusia maksud naon? Gara-gara ibu bapak ninggal eta murang kali kulitna beda jeung indung bapana. Tuluy we ku urang ditangtukeun ieu budak teh lain budak. Nah, sepuh nama atuh bodas kulitna, nah ieu budakna beut hideung, bobo ieu budak budak batur. Apalagi Bapak Ibu tidak tahu gitu tentang penasabannya. Kalau tidak tahu jangan komentar, jangan ngomong. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak tahu, karena apa? Karena melihat apa? Kan itu mah bukan berdasarkan ilmu atuh. Karena beda apa? Beda kulit. Lalu kita menentukan ini bukan anak kedua orang tua itu. Malahan mah sigana mah hasil. Oh, itu mengeri pisan. Nah, di sini disebutkan perbuatan seperti itu adalah perbuatan jahiliyah. Keadaan orang Arab jahiliyah mencaci penasaban Usamah kepada Zaid bin Harisah. Karena sesungguhnya Usamah warna kulitnya hitam, sedangkan Zaid ayahnya putih jelas tuh. Ya. Usamah mah hideung Pak kulitna teh. Zaid mah bodas. Sungguh Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Usamah adalah putra Zaid bin Harisah. Perbuatan ini adalah akhlak yang buruk, tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena menentukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu al-qazbu bizina, yaitu menuduh zina dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Karena yang namanya menuduh itu pasti tidak berdasarkan tidak berdasarkan ilmu menuduh mah. Biasanya tuduhan-tuduhan mah berdasarkan prasangka, yaitu zon. Contoh, misalkan ada seorang laki-laki nih keluar dari gang sebelah kanan, kemudian ada seorang perempuan keluar di gang sebelah kiri. Nah, nanti ada gang utama tuh. Ditakdirkeun ieu istri pameget teh mapah bareng. Pamegetna dipayun, istrina di pengker. Padahal ieu pameget sareng istri teh teu terang teu kenal, sakedik-sakedik acan. Margi Bapak Ibu geuleuh tah kasaha? Kadua-dana. Salah sahijina atuh jol dipoto weh tuh nya duduaan. Ini disebut dengan tuduhan-tuduhan. Kalau belum jelas, tidak boleh memastikan. Nembe sahur-sahur. Kila-kila dikatakan ya jangan dipastikan. Mungkin itu hanya sekedar asumsi saja. Tidak boleh ya untuk memastikan seperti itu, menuduh seperti itu. Kenapa? Karena berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu sekalian, wa minha syahadatuz zur, yaitu persaksian yang palsu. Ada orang yang mau dijadikan saksi palsu. Artinya orang tersebut tidak tahu apa-apa. Karena orang tersebut membutuhkan sesuatu, ya sokolah abi jadi saksi palsu asal ngkewe di TF. Artinya orang ini nanti kan akan ditatar, tahu ditatar, dibeklan Pak gitu. Yo penjelasan. Nanti ketika di hadapan hakim bagaimana? Nanti hakim kan lebih teliti. Bisa jadi pertanyaannya itu berbeda dengan apa yang ditatar tadi. Matak tungtungna, saya tidak tahu. Ieu kumaha saksi teh? Sagala
Teu apal gitu. Makanya bisa ditentukan oleh hakimah. Ini mah saksi palsu. Jadi kalau kita menceritakan apa yang kita ketahui, aduh Bapak Ibu sekalian tentrem gitu. Kita menceritakan apa yang kita lihat, kita menceritakan apa yang kita dengar. Begitu. Makanya Ibnu Abbas memberikan batasan. La tashhad, janganlah kamu menjadi saksi. Illa bima ra'at ainaka, kecuali jika kamu melihat dengan kedua mata kepalamu. Wa sami'athu udunaka, demikian pula jika engkau mendengar dengan kedua telingamu. Wa wa'ahu qalbuka, dan memperhatikan dengan hatimu. Jadi jelas apa yang akan diutarakannya. Karena mata ini demikian, telinga ini mendengar juga melihat. Orang ini akan menjelaskan dengan seadanya. Jadi tidak mengada-ngada. Tidak ditanya itu banyak berpikir. Namun ngajawab kieu kumaha namun ditaros ke salajengna gitu kan? Repot nantinya kalau menjelaskan apa yang dia tidak tahu. Apalagi Bapak Ibu sekalian, selain daripada persaksian palsu, yaitu suuzon, yaitu buruk sangkaan. Artinya kita memutuskan itu apa yang kita lihat. Contoh, ketika kita memiliki teman, lalu teman kita itu memiliki HP-nya itu baru dan kita melihat itu. Cukup saja kita tahu bahwa teman kita memiliki HP. Kemudian orang lain bertanya, si kira-kira eta tina hasil naon? Jawabannya kumaha tah? Kalau tidak tahu, saya mah apalanya gaduh we HP anyar atau sesak itu daripada siga namanya. Dan itu adalah perkiraan, apalagi perkiraannya jelek gitu. Tetangga kita memiliki motor baru dan kita mendengar, malahan melihat, dilebetkeun gitunya ka bumina gitu. Ras dipanasan gitu. Cukup saja kita tahu berarti tetangga kita punya motor baru. Terus we dipanasan, siga nama ieu hayang ngarah apal ka urang gitu. Si motorna digerung-gerung tuh, nya bener ieu mah. Apaan dipanasan mah kitu atuh, kudu dihurungkeun, kudu dites, digerung-gerung. Terus tangga kita itu pakai tuh dicobian si motorna teh ngalangkung ka gang urang gitu. Bener ieu mah hayang apal ka urang teh gitu. Dugikeun ka di pelong eta mah teh. Ka ditu terus jalanna teh. Ari pek teh tisungkruk tah asup kana solokan. Kumaha tah? Tuh nya gara-gara hayang katingali tungtungna ti gusruk. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika banyak prasangka-prasangka, banyak suuzon, itu akan nyambung begitu, akan menjadi hasud, akan menjadi dolim dan yang lain-lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berhusnuzon. Ari berhusnuzon teh kanggo saha sok? Upami urang husnudon kanggo saha? Kanggo batur, kanggo urang. Husnudon teh. Demikian pula suudon teh beratnya kepada siapa? Ya kepada kita. Suudon teh itu beratnya. Banyak pikiran-pikiran yang jelek, banyak prasangka-prasangka yang buruk, itu akan berakibat kepada diri kita.
Sebagaimana Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, iztanibu katsirum minadh-dhon. Jauhilah banyak prasangka. Prasangka-prasangka itu harus dijauhi. Jangan dijadikan pegangan. Jangan dijadikan dalil begitu. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Mengapa? Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Bahkan kata hadis pun dinyatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wazanna fa inna dhanna akdabul hadis. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah buruk sangka. Sesungguhnya buruk sangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Tidak jelas buktinya, tidak jelas alasannya, begitu. Selain daripada tidak boleh mencaci pendasaban manusia karena tidak tahu ilmunya, demikian pula menuduh karena tidak jelas buktinya, apalagi persaksian palsu dan prasangka-prasangka. Lalu yang lainnya adalah tajannubul kadzib, yaitu berbuat dusta. Berbuat dusta itu juga sama, artinya orang tersebut tidak berdasarkan ilmu, Pak. Ngabohong mah. Kenapa disebut al-kadzib? Kenapa disebut dusta? Karena tidak sesuai dengan yang disebut dengan kenyataan itu adalah ilmu. Ketika dia itu berbohong, dia itu berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya tidak sesuai dengan ilmu. Makanya berdusta tidak boleh. Qatadah mengatakan, la takul, janganlah engkau mengatakan ro'aitu wa anta lam taro. Jangan engkau mengatakan saya melihat padahal kamu tidak melihat. Demikian pula wala sami'tu wa anta lam tasma. Janganlah engkau mengatakan aku mendengar padahal tidak mendengar. Wa alimtu, janganlah engkau mengatakan aku tahu wa anta lam ta'lam, sementara engkau tidak tahu. Jadi meni beratnya Bapak Ibunya nyarios teterang teh gitu. Gara-gara naon? Gengsi gitu. Jadi orang yang mengatakan tidak tahu berarti dia adalah orang yang tahu bahwa dia itu tidak tahu. Oleh karena itu jangan so tahu. Ibu, bapak teh orang mana orang balai endah gitu. Dojo mapah di sisi jalan. Teras we aya nu naros ka mana we gitu ta ditaroskeun teh. Upami bapak ibu teu terang, waler we. Naon? Jangan sampai manya tuh abi kan orang balai endah. Manya ditaros anu ieu teu apa. Lalu kita menentukan, oh tuh kebelah ditu. Ternyata salah. Berarti kan itu menyesatkan. Dan itu memadorotkan siapa? Memadorotkan orang itu. Makanya ijalmi itu rusuh. Ada banyak kepentingan itu, ini, itu. Kalau misalkan habis waktunya itu ada sesuatu yang madorot nanti. Makanya kalau kita mengatakan tidak tahu itu adalah perkara yang selamat. Kalau tidak tahu itu, Pak. Nanti orang yang bertanya itu akan bertanya kepada yang lain, begitu. Tidak menjadikan pegangan yang ada pada dirinya itu karena tidak tahu. Setingkat apapun ya, meskipun orang itu terpelajar, demikian pula jabatannya tinggi, apalagi demikian pula orang itu adalah orang yang berpengaruh, tokoh. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu saja.
Jangan sampai dia tidak tahu tapi mengatakan tahu. Artinya orang tersebut bukan menjaga diri, tapi menjaga harga diri. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian, bukan harga diri kalian. Bukan harga diri yang kita jaga, tapi yang kita jaga itu adalah diri kita. Bagaimana cara menjaga diri kita? Yaitu dengan kejujuran. Dengan kejujuran menjaga diri itu. Bagaimana maksudnya dengan kejujuran? Ya tadi, kalau tidak tahu ya bilang saja tidak tahu. Jangan sampai tahu tapi dirinya itu tidak tahu. Komo namun misalkan ditaroskeunnya. Taroskeun ka anu sanes. Saya gitu. Teu sadayana kedah ku urang di walor saurang di kayak gitu. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan diri kita tidak berkompeten begitu, kalau misalkan tidak berkompeten, lalu ada orang yang berkompeten, serahkan saja. Meskipun orang itu menunjuk kepada kita, upami urang teu tiasa, serahkeun ka anu tiasa. Nah, margi namun misalkan orang maksakeun, kumaha tah Bapak Ibu? Bahaya. Nanti banyak bahaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf sudah masuk waktu Isya? Semenit deh. Ayo sekedikit semenitnya. Ini nih. Al-Qurtubi mengatakan begini Bapak Ibu. La tadumma ahadan bima laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mencaci seseorang sebab kamu tidak mengetahui alasannya. Jadi tahunya itu dari orang lain. Hanya cerita-cerita. Hanya berita-berita. Lalu kita membenci seseorang, mencaci seseorang tanpa tahu yang sebenarnya. Jadi ketika nanti di akhirat bagaimana? Kenapa kamu membenci orang itu? Karena orang lain juga membenci. Naon alasanana? Aduh. Nah kalau misalkan seperti itu bagaimana? Berat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti bagaimana di hadapan Allah. Cekapela panginten Bapak Ibu kayak urang diteraskeun. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi dalam ayatnya sederhana redaksinya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Tapi ketika dibahas sangat luas. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Satu, tentang apa? Tentang penasaban manusia. Kalau tidak tahu, ya jangan menentukan. Kemudian menuduh zina. Jangan menuduh apapun. Karena tuduhan-tuduhan itu pasti tidak berdasarkan ilmu. Demikian pula persaksian palsu. Suuzon. Jangankan suuzon, zon saja. Izdanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah kebanyakan daripada zon. Jadi perkara sangkaan saja harus dijauhi, apalagi suuzon. Apalagi selain daripada itu, yaitu berdusta. Karena berdusta pasti tidak berdasarkan ilmu. Makanya mending mana ya? Bohong amis atau jujur pahit ya? Ya mending jujur amis atunya. Ya jujurnya amis. Nah, jujur amis mah eta mah sanes pilihan.
Sadayana ge hoyong kitu. Yang akan menjadi pilihan mah ketika berbohong berbuah manis, ketika jujur berbuah pahit. Eta mah pasti kealaman. Eta mah pasti pilihan. Jujur amis mah tos sanes pilihan deui. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini yang terpenting Bapak Ibu, yaitu di halaman selanjutnya. Wa hadza yasmulu nahyal musyrikina anil i'tiqadil fasidi fil qadayal ilahiyati wan nubuwwah. Ayat ini juga mencakup larangan kaum musyrikin dari akidah yang rusak dalam menentukan Tuhan dan kenabian. Karena mereka hanya sekedar mengikuti hawa nafsu, atau mereka itu menyekutukan Allah dengan cara menyembah patung. Mereka suka mengatakan bagaimana? Qalu wajadna aba'ana, kami mendapati apa yang dulu dilakukan oleh orang tua kami itu gitu. Da tika pungkurna oge kieu tuh gitu Bapak. Nah, bisa jadi mereka para orang tua melakukan seperti itu, bisa jadi karena kekurangan data, kekurangan informasi, teu acan caang siga ayeuna atuh. Sekarang bisa ditelusuri Bapak Ibu sekalian. Artinya ini lebih harus diperhatikan terkait dengan berakidah, menentukan Allah, demikian pula menentukan Tuhan, demikian pula meyakini nubuat kenabian itu harus berdasarkan ilmu. Yakni berkaitan dengan beribadah pula harus berdasarkan ilmu. Jelaskan dalam hadisnya juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal bukan berdasarkan perintah kami, bukan berdasarkan ilmu kami, maka itu akan tertolak. Makanya ketika beramal tidak tahu akan ilmunya, itu tidak akan ada ketentraman. Yang akan ada ketentraman itu jika jelas. Karena beribadah demikian pula beragama itu rujukannya jelas. Apa? Yaitu Quran, demikian pula hadis. Jadi kalau menjelaskan agama harus berdalil. Dalil teh seberapa dua? Quran, hadis. Qurannya surat apa, ayat berapa? Hadisnya riwayat siapa? Sahih atau doib? Nah, dan kita suka apa ya? Suka salah menyikapi kudu apal we jeung redaksina ta eta. Tidak harus hafal, nya namun hafal melangkung sae. Tekedah terang rengkol, namun di urang mah rengkol hadisna. Mung Bapak Ibu urang kedah terang. Ayat teh dina Quran gitu. Nya tuh minimal apal suratna jeung ayatna. Keun lah teu terang naon ge. Ayatna nya syukur-syukur mah uninga sareng redaksi. Demikian pula berdasarkan hadis. Jelas rujukannya, ini riwayat siapa? Sahih atau dhaif? Terkait ini Bapak Ibu sekalian, bagi siapa saja yang menyampaikan, demikian pula yang menimba ilmu, maka di sini harus ada edukasi, harus ada pelajaran. Jadi bagi orang yang suka menyampaikan, apalagi terkait dengan ibadah, terkait dengan akidah, begitu, maka itu harus ada kejujuran. Kedah jujur ya.
Kedah jujur tadi gitu. Ada tidak dalam apa? Dalam Qur'annya. Ada tidak dalam hadisnya? Kalau ada, katakan ada. Kalau tidak ada, katakan tidak. Kalau sahih, ya sahih. Kalau doib, doib. Jangan sampai berpikir seperti ini. Duh, iya namun misalkan hadisna didoibkan, kayak atuh kumaha, iya pengikutna jadi kadara ritu atuh. Anu bener teh itu, urang mah salah. Tah eta mah sudah tidak jujur kalau seperti itu. Siapkah orang tersebut untuk bersaksi nanti di hadapan Allah? Gitu saja. Nah, itu terkait orang yang suka menyampaikan harus jujur. Mohon maaf, jangan sampai memanfaatkan. Jangan sampai memanfaatkan, begitu kan? Karena dipercayai, karena ada ya katakan ilmunya banyak pengikutnya, jadi dimanfaatkan. Supaya apa? Supaya membenarkan ucapan dirinya. Malahan mah Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mengatakan harus ikuti ucapan saya, jangan mendengar ucapan yang lain, itu sudah pasti itu. Yang menyampaikan itu sudah pasti salah. Artinya kan ilmu itu dibatasi, hanya ada pada dirinya. Artinya itu akan menjadi celah bagi orang tersebut untuk memanfaatkan situasi dan kondisi. Silakan mencari ilmu, terbuka. Batasannya undur makola wala tandur mankola. Silakan mau mendengarkan yang lain juga, asalkan jelas. Yang disebut dengan jelas itu dalilnya ada. Surat apa, ayat berapa, hadis riwayat berapa, sahih atau tidak. Demikian pula orang yang mencari ilmu, ya, yang menimba ilmu itu juga sama, harus diedukasi, harus diberi pelajaran. Apa pelajarannya untuk orang yang suka mencari ilmu? Yaitu jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di agama. Karena kan ini urusan apa? Ini urusan agama, bukan urusan jalan. Urusan jalan saja ada aturannya, malu bertanya sesat di jalan, gitu kan ya? Gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak tahu, jangankan urusan agama, urusan duniawi saja bertanya gitu. Artinya kan kalau urusan agama, urusan urawi itu harus lebih diperhatikan. Gitu. Harus jelas. Ini Qur'annya, ini hadisnya. Bagaimana cara berpikirnya? Nih, cara berpikirnya seperti ini. Bisa. Bapak Ibu pun bisa mengikuti. Makanya batasan bagi orang yang mengikuti itu adalah ittiba, yang disebut dengan mutabi. Mutabi itu tahu alasannya, gitu. Mengapa saya mengikuti kepada orang tersebut? Tahu alasannya, jelas dalilnya, bukan tidak tahu sama sekali, tidak. Makanya tidak boleh yang disebut dengan taklid, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tadi saya jelaskan itu ada alasannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita itu harus berdasarkan ilmu? Harus ada alasan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semuanya akan dipinta pertanggung jawaban. Jadi seandainya kalau hidup kita hanya sekedar di dunia saja, tidak ada kehidupan akhirat, silahkan mau berbuat apapun, mangga. Kalau tidak ada hisaban, kalau tidak ada balasan. Tapi kan tidak seperti itu. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Karena yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu masing-masing diri kita sendiri.
saya bisa mempertanggungjawabkan amal saya. Ibu pun sama bisa mempertanggungjawabkan amal ibu. Bapak juga sama bisa mempertanggungjawabkan amal bapak. Jadi semuanya dipersiapkan saat ini Bapak Ibu ya. Namun jelas alasannya Bapak Ibu, sekali lagi nih, kalau jelas alasannya melanggar aturan pun, melakukan yang haram pun, kalau jelas alasannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ketika yang namanya memakan bangkai itu diharamkan, memakan bangkai itu diharamkan. Tapi kalau dalam keadaan darurat bagaimana? Tuh kan dibolehkan suatu saat yang haram itu dibolehkan. Artinya selama dia bisa mempertanggungjawabkan aman tuh. Ya aman, namun biasa mempertanggungjawabkan. Hanya permasalahannya betulkah dalam keadaan madorot atau hoyong? Disinilah mesti ditanya istafti kolbaka. Taroskeun kana hate Allah eta kan mentus kadinya. Taroskeun kana hate. Leres ieu teh madorot atanapi akal-akalan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dari mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, bereskan ya permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Jangan sampai tidak beres ya, ada yang tidak beres di dunia ini. Begitu. Karena segala sesuatu yang tidak beres di dunia ini akan dibereskan nanti di akhirat. Artinya kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Ketika kita di pihak yang benar, tenang Bapak Ibu. Yang tidak akan tenang itu berada di pihak yang salah. Sehingga Bapak naik motornya, ternyata SIM gitu. Di payun aya nu hejo, jol ngagebeg we kan. Padahal nu hejo teh naon? Tangkal cau. Dah margi urangna salah. Jadi we tetentrem. Ari kitu mah nyandak SIM, ngangge helm. Di payuneun polisi ieu mah tos katinggal, polisi wantun teu ngalangkung. Karena kita berada di pihak yang tuh itu Bapak Ibu. Yang akan bermasalah itu ya kita saat ini tidak bisa mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Nah, buat ngelakukan gitu dari mulai sekarang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi apa? Diberi kisi-kisi Bapak Ibu melalui Rasul. Apa yang akan ditanyakan itu? Yaitu terkait dengan umur, udah dipakai apa saja, terkait dengan ilmu apa yang dipelajari, ilmu agama, ilmu dunia, begitu. Kalau ilmu dunia bermanfaat atau tidak? Ada tidak ilmu yang tidak bermanfaat? Apakah mencuri harus ada ilmunya? Kudu aya ilmuna. Makanya suatu saat mah ada orang yang belajar bagaimana cara. Nah, itu kan dipinta pertanggungjawaban. Terkait dengan ilmu agama, apakah ditambah tidak ilmunya? Demikian pula apakah ilmu yang ada diamalkan atau tidak? Itu kisi-kisi Bapak Ibu. Terkait dengan harta, dari mana mendapatkannya? Kemanakah? Terkait apa? Masa mudamu ya. Masa muda sudah digunakan untuk apa? Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada kita terkait dengan nikmat-nikmatnya. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Pada suatu saat nanti kalian akan dipinta pertanggungjawaban anin naim, tentang nikmat-nikmat. Jadi nikmat di Allah teh seueur sakedik. Tah ku anu seueur eta teh kedah.
Matak matak berbanding lurusnya. Bapak Ibu hoyong seueur kenikmatan teu? Hoyong berarti kedah siap mempertanggungjawabkannya. Makanya pilih yang mana? Banyak kenikmatan tidak bisa mempertanggungjawabkan, sedikit kenikmatan tapi bisa mempertanggungjawabkan. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Yang banyak demikian pula bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kalau banyak bisa mempertanggungjawabkan itu bukan pilihan. Sadayana yang gitu. Sadayana yang gitu. Kan jadi bakal pilihan masih seperti yang tadi, Pak. Gitu. Salah satunya tentang kenikmatan itu adalah bisa mendengar, betul? Bisa melihat, bisa berpikir, itu semua adalah kenikmatan. Makanya akan dipinta pertanggungjawaban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, di sini dicantumkan Bapak Ibu, kullukum ra'in. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dipinta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Fal insan ro'in ala jawarihi. Aduh, ya kalimat apa? Maka manusia adalah pemimpin bagi anggota badannya. Mata ini kita yang mengaturnya. Telinga ini kita yang mengaturnya. Tangan ini, kaki ini kita yang mengaturnya. Kade Bapak Ibu tong ti balik. Nah, urang kalakah diatur ku soca urang? Kenapa kita harus senantiasa mengikuti apa yang didengar telinga kita? Dibalik atau gitu. Kita harus bisa mengendalikan mata kita. Kita harus mengendalikan telinga kita. Bukan telinga kita yang mengendalikan kita. Bukan mata kita yang mengendalikan kita. Maksudnya apa? Tidak semua yang dilihat harus. Tidak semua yang terdengar harus. Mana yang harus dilihat, mana yang tidak. Mana yang harus didengar, mana yang tidak. Jadi Bapak Ibu tuh sadeno, lebet ya karena cepil. Kudah didangkeun henteu. Nah, ada istilah tutup telinga. Bermanfaat tidak tutup telinga? Bermanfaat bagi sesuatu yang tidak ada manfaat. Baru di sana harus tutup telinga. Jadi tidak senantiasa telinga ini harus mendengar. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau misalkan kita harus mendengar semua ucapan orang. Mas taka urang gua. Makanya kalau ada nih yang mau jadi pemimpin tuh kan mengatakan bagaimana? Saya akan mendengar semua aspirasi rakyat. Eta geus pasti bohong eta mah. Ya karena tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Dan itu dicontohkan oleh siapa? Oleh Luqman bersama anaknya. Itu contohnya, Pak. Luqman bersama anaknya itu memberikan pelajaran. Tidak semua orang berbicara harus didengar. Karena terhadap perbuatan kita pasti ada yang komentar netizen. Ya, ayo netizen ya. Asalnya bapaknya yang naik gitu kan. Nah gitu, anaknya yang bawa lewat satu kaum. Duh cina meni tuh aya kakarunya. Kamu orang kali. Urang gentos sok aya nama putrana anu naik. Dituntun ku bapana. Kumaha? Teu sopannya eta urang kali. Orang naik peduanana lah, ini mah naik tuh ada apa? Masih ada orang yang berbicara bagaimana? Menit tega etanya, kuda sakitu leutik ditaekan kuduaan. Jangan geus aya nama tong ditaekan lah, tuntun we kuduaan. Aya keneh nu nyarios? Aya. Cek batur teh menik bodoh-bodoh teuing, cenah eta aya kuda teh ditaekan. Mata tungtung nama dipanggul si kuda.
Ayo tambah-tambahan itu Bapak tuh ayo Pak dina kisah. Pelajarannya apa? Tidak akan mungkin Bapak Ibu. Tidak akan mungkin semua orang ridho akan perbuatan kita. Tidak akan mungkin. Kita melakukan perbuatan baik, ada yang setuju, ada yang termasuk melakukan perbuatan buruk. Aya nu ngadukung, aya nu henteu. Yang mesti kita pegang adalah apakah kita dalam kebenaran atau tidak, gitu saja. Kan we nyarios mah gitu. Itu adalah tanggung jawab orang yang berbicara. Yang jelas kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa kita melakukan ini. Kita bisa mempertanggungjawabkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, li annallaha an'ama 'alaika bisami wal basari wal aqli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kepadamu dengan pendengaran, penglihatan dan akal, litashkurahu, supaya kamu mensyukurinya. Jadi ayat ini sangat nyambung sekali Bapak Ibu dalam rangka menimba ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan alat bagaimana cara mendapatkan ilmu, yaitu telinga dan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan ini adalah cara bagaimana kita mendapatkan ilmu. Inilah yang disebut dengan input. Nah, Bapak Ibu, apa disebutnya apa? Input. Input. Apa yang kita dengar masuk ke dalam diri kita. Apa yang kita lihat masuk ke dalam diri kita. Maka itu akan sesuai dengan output. Output penaun. Tah eta yang dikeluarkannya. Makanya yang dimasukkan ke dalam diri kita itu yang bagus-bagus. Supaya nanti yang diperlihatkannya juga yang bagus-bagus. Tapi kalau yang dimasukkan ke dalam diri kita yang buruk-buruk, nanti itu dengan sendirinya akan berperilaku buruk. Ya ada orang gitu kan ya Pak, ngobrol jeung urang teh tentang bola, oh berarti jelas, ya resep, gitu. Ada orang ya resep naon, ngobrolkeun pepelakan, oh berarti ya resep tani gitunya. Gumantung we anu ieu itu. Kalau orang ya sukanya belajar dan itu berarti ya masukannya dari sana. Jadi bisa malahan mah Bapak Ibu apa yang kita ucapkan itu bisa terlihat. Ya, bagaimana orang tersebut cara belajarnya, dari mana belajarnya. Ya. Makanya hati-hati gitu nyarios teh. Bisi kapendak kuno sanes. Asum tu hikmah. Makanya diam itu adalah hikmah Pak. Diam mah gitu ya. Hikmah. Tidak bisa diterka gitu kalau misalkan diam gitu. Dikit saja berbicara, udah ketahuan tuh cara berpikirnya, gaulnya sama siapa. Gitu. Wa huwa muhtabiruka bidzalika wasailuka anhu. Dan dialah yang akan mengujimu. Demikian pula yang akan meminta pertanggungjawaban. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa merasa, bisa menilai, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah akan meminta pertanggungjawaban itu. Maka fala tastamil ni'amahu fi maksiatihi. Janganlah engkau menggunakan nikmatnya dalam bermaksiat kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, Allah yang memberi nikmat kepada kita, lalu kita menjadikan nikmat itu untuk bermaksiat kepada yang memberi. Kira-kira bagaimana? Makanya bisa jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala itu mengambil kenikmatan kita itu karena tidak bisa memegang amanat nikmat itu. Jadi untuk apa ada pada dirinya? Gitu. Bisa jadi dicabut kenikmatan itu karena orang tersebut tidak bisa memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita bisa memanfaatkan nikmat itu, inilah yang disebut dengan bersyukur. Makanya ketika orang bisa memanfaatkan nikmat dari Allah, Allah mengatakan, la in syakartu la azidanakum. Jika engkau bersyukur kepadaku, pasti aku akan menambah nikmatmu. Maksudnya bagaimana? Kita senantiasa menjadi ahli mendengar untuk mempelajari ilmu. Jika kita terbiasa, itu akan mudah untuk mendapatkan ilmunya. Tangan ini juga samanya, kalau digunakan gitu, menon, badminton dibiasakan gitu, jadi ahli tuh. Jadi ahli ya itu dia adalah orang yang bersyukur. Tangannya akan bertambah kuat, tambah keterampilannya juga luar biasa. Sama Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat kepada kita itu. Bisa tidak untuk memanfaatkannya. Jika tidak, bisa jadi oleh Allah diambil kembali kenikmatan tersebut. Yang bahaya itu adalah orang tersebut senantiasa diberi nikmat, padahal dalam keadaan inilah yang disebut dengan eta istidraj, Pak. Mata alhamdulillah, namun misalkan gaduh HP gitunya anyar kene. Tapi digunakeunna teleres. Nah, eta mah enjingna naik motor ical, Pak, gitu. Kira-kira alhamdulillah atau innalillahi. Berarti alhamdulillah karena dia tidak bisa bermaksiat dengan HP-nya. Ku Allah tadi candak deui nikmatna, kamu tidak bisa menggunakan itu. Daripada dia bisa menggunakan HP-nya, malahan istimewa HP noge canggih, tapi dalam kemaksiatan sehat di nu ngagunakeunna. Nah, itu mah sudah tingkat parahnya. Makanya kita mesti bisa memanfaatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Allah percaya menitipkan kenikmatan itu. Apapun itu. Harta, kenikmatan harta, bisa memanfaatkannya dengan benar. Maksudnya pada apa yang Allah ridhoi, Allah percaya. Apalagi tenaga, keterampilan, ilmu juga sama. Kalau orang itu bisa memanfaatkan ilmu dengan benar, Allah akan menambah ilmu itu. Tapi kalau dengan ilmunya dia zalim atau memanfaatkan, Allah cabut tuh ilmunya. Makanya tidak sedikit, Pak, gitu. Itu jatuh derajatnya itu karena dia berdosa dengan ilmu. Nauzubillahimin. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di ungkapan syair Zammul manazili ba'da manzilatul luwa. Tempat yang buruk adalah tempat setelah kebatilan-kebatilan. Wal aisyu ba'da ulaikal ayyam. Kehidupan yang menyenangkan adalah setelah hari-hari dunia berlalu. Maksudnya apa? Orang itu seenaknya saja menjadi saksi palsu, menuduh. Bahkan di setiap malam itu harus berdiskusi. Kira-kira siapa nih yang seharusnya kita tuduh menjadi korupsi? Aduh, eta luar biasa. Siapa nih setiap malam itu harus menjadi tersangka? Direncanakan itu teh. Ketika orang tersebut bisa katakan menjebloskan seseorang masuk penjara dan yang lain-lainnya, dia merasa bangga, merasa senang karena mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi nanti di hadapan Allah bagaimana? Maka orang tersebut adalah akan menempati tempat yang buruk. Karena apa? Yang melakukan kebatilan-kebatilan. Susah orang tersebut untuk mempertanggungjawabkannya. Itu adalah seburuk-buruknya tempat. Sementara kehidupan yang menyenangkan adalah setelah hari-hari dunia berlalu. Maksudnya kita bisa mempertanggungjawabkan akan kenikmatan-kenikmatan ini. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mempertanggungjawabkannya. Maka di sanalah akan ada yang disebut dengan kehidupan yang menyenangkan. Ya, daripada apa yang kita dapatkan itu menghalalkan segala cara. Yang penting sesuai dengan keinginan.
Nah, orang yang seperti itu yang akan mendapatkan tempat yang buruk. Itu adalah orang yang teramat rugi. Tapi ayak weh gitu. Kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Masih ada waktu, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Enggak. Ada yang kurang paham mungkin? Terus jelas, Bu? Ya, tuh atas jelas, man. Tidak usah dipaksakan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.